Halo semuanya, perkenalkan saya Ari Rohyanto, Sekretaris Departemen sekaligus bagian dari Tim Perubahan Kurikulum Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Hai, saya Mahistia Sana. Saya adalah salah satu pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, sekaligus salah satu anggota dari Tim Perumusan Kurikulum yang baru di DPP. Halo, saya Devi Dian Cahyati. Saya adalah staf pengajar di DPP Visipol UGM, sekaligus sebagai tim revisi kurikulum S1 DPP Visipol UGM. Setiap 5 tahun, kami menyelenggarakan review dan sekaligus perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perubahan setting, perubahan konteks, perubahan dinamika keilmuan, maupun menjaga kurikulum kita tetap relevan dengan perubahan. Seharusnya kurikulum ini diberlakukan 1 tahun yang lalu, tetapi karena proses yang cukup panjang dan juga pandemi, akhirnya kita baru memutuskan untuk melakukan kurikulum perubahan ini, menerapkannya pada semester ganjil tahun ini. Oke, jadi di kurikulum sebelumnya kita memiliki 3 minat studi, yaitu State, Civil Society, dan Intermediary. Nah, tapi di kurikulum yang baru ini kita menyesuaikan dengan perubahan sosial dan politik yang ada. Minat studinya diubah menjadi 4. Pertama, tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Kedua, tentang kewarganegaraan dan demokrasi. Ketiga, tentang politik elektoral. Dan keempat, tentang politik lingkungan dan sumber daya. Oke, di minat studi yang pertama, yaitu di tata kelola pemerintahan dan pembangunan, teman-teman akan belajar tentang seluk-beluk pemerintahan, mulai dari otonomi daerah, pelayanan publik, sampai politik keuangan negara. Nah, di minat studi yang kedua, di kewarganegaraan dan demokrasi, teman-teman akan belajar tentang apa sih politik kewarganegaraan itu, terus bagaimana politik representasi, hingga seperti apa dinamika masyarakat sipil di Indonesia. Di minat studi yang ketiga, teman-teman akan belajar tentang bagaimana pengelolaan pemilu yang ada di Indonesia, terus bagaimana politik parlemen yang ada, hingga menghubungkan pemilu dengan kebijakan publik yang ada. Nah, minat studi yang terakhir yaitu tentang politik lingkungan dan sumber daya alam. Di sini, teman-teman akan belajar tentang isu-isu up to date tentang perubahan iklim, politik agraria, politik energi, hingga politik sumber daya alam. Nah, tetapi minat studi ini tidak bersifat kaku. Artinya, teman-teman misalnya yang memilih tentang politik elektoral juga bisa mengambil mata kuliah di minat studi yang lain. Syaratnya adalah teman-teman harus mengambil mata kuliah wajib di masing-masing minat studi terlebih dahulu dan bisa mengambil mata kuliah di minat studi yang lain sebagai mata kuliah pilihan. Jadi, teman-teman di sini bisa belajar secara multidisipliner dan melihat dari berbagai macam perspektif. Kurikulum ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru angkatan 2022, mahasiswa angkatan 2021, angkatan 2020, dan mahasiswa angkatan 2019 yang akan mengambil mata kuliah di tahun ajaran yang akan datang. Kurikulum S1 DPP ini mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sebanyak 144 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib departemen, mata kuliah wajib minat studi, dan mata kuliah pilihan atau MBKM. Perubahan paling mendasar dari revisi kurikulum ini adalah kalian bisa fleksibel memilih mata kuliah pilihan di dalam departemen, lintas fakultas, lintas universitas di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Nah, itu tadi penjelasan tentang minat studi di kurikulum yang baru di DPP. Makasih ya udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komentar ya. Dah.